waktu itu nggak punya banyak pengalaman ya. Saya cuma tanya sama istri dan saya berusaha ikut pelan-pelan sama istri, pelan-pelan puasa ya. Belajar. Belajar. Tiba-tiba sampai detik ini kami nggak ada dikabarin, sedangkan kita udah menutup dengan tim lain. Halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One edisi spesial Ramadan. Para pencinta bola pasti sudah tidak asing dengan tamu saya kali ini. Dia adalah striker papan atas Indonesia yang memiliki julukan El Loco. Ya, Christian Gonzalez akan berbagi ceritanya dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tengah pandemi Corona. Seperti apa ceritanya, kita akan langsung menghubungi Christian dan istrinya Eva Gonzalez. Assalamualaikum, halo Kak Eva dan juga Christian Gonzalez. Terima kasih sudah datang di Babe One on One. Waalaikumsalam. Sehat Kak Eva dan juga Christian, kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat semua. Terlalu sehat karena kita sudah 3 bulan di dalam rumah. Nah, sebelum aku mau nanya yang sedang dialami saat ini selama Ramadan, pengen nostalgia sedikit mungkin karena ini kan tahun ini sudah puasa ke-17 ya bagi Christian ya? Ya benar. Sudah 17. Iya. Masih ingat nggak sih dulu pengalaman puasa untuk pertama kali? Apa sih yang paling berkesan bagi Christian dan juga Kak Eva dalam menjalankan ibadah puasa? Ya waktu itu puasa pertama saya, waktu itu saya masih ingat Desember waktu itu pertama kali ya puasa ya Desember, dan untuk saya waktu itu nggak punya banyak pengalaman ya. Saya cuma tanya sama istri dan saya berusaha ikut pelan-pelan sama istri, pelan-pelan puasa ya. Belajar. Sekarang sudah masuk ke tahun 17, berarti ya kalau dibilang mah sudah lama sekali ya, udah senior lah gitu ya. Nah, dari Christian Gonzalez sendiri, apa sih makna puasa yang sekarang diresapi gitu setelah memasuki tahun ke-17 di bulan Ramadan? Apa sih manfaat yang paling terasa dengan menjalankan ibadah puasa? Maknanya Ramadan itu besar banget. Dia makin merasa nyaman, dia makin merasa barokah dari Allah itu ada gitu loh. Udah diberikan mungkin ya ujian atau barokah tuh banyak barokahnya gitu ya. Nah, dia seperti prestasi dia, ya kan, gol-gol banyak dia. Pernah di Persik Kediri dalam pertandingan 5 gol, pernah 3 gol, pernah berapa gol, udahlah itu barokah menurut dia. Nah, sekarang tahun ini kan kita menjalani Ramadan di kondisi yang tidak biasa ya Kak Eva ya, dengan adanya pandemi ini banyak keterbatasan gitu, dan tentunya pasti ada kesulitan masing-masing. Nah, apa sih tantangannya dalam menjalankan puasa tahun ini? Yang pasti mungkin aku bisa ngomong, aku lagi sedih sekarang sebetulnya. Saya sebetulnya karena kami ini menghargai antar teman atau sesama. Saya di sini meskipun muka saya sembab sebetulnya lagi sedih banget ya Allah. Ujian kita tuh bukan hanya kita, tapi seluruh dunia, seluruh pemain bola sedunia. Tapi kalau pemain dunia mah udah punya ya untuk preparing gitu. Kita juga preparing, tapi sebelum adanya corona kita sudah diuji. Sedemikian beratnya. Setelah dari Yogyakarta, kita kena PHP sebuah tim yang benar-benar katanya udah oke 95%. Akhirnya kita nggak ada kabar sampai sekarang meskipun kita udah tutup. Suami saya tuh orangnya saklek dan menghargai. Kalau orang lisan pun bicara, Gonzalez saya mau kamu, saya segini, oke, deal. Menurut dia tuh udah profesional, udah deal. Tiba-tiba sampai detik ini kami nggak ada dikabarin, sedangkan kita udah menutup dengan tim lain. Lalu kan kesulitan ini juga kita tahu banyak dialami oleh para pemain bola lainnya gitu ya. Maksudnya adanya pembatasan, tidak adanya penghasilan karena semua pertandingan ditunda. Nah, dari Christian mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para rekan-rekan yang saat ini dalam kondisi yang sama lah gitu?
bahkan mungkin ada yang lebih buruk. Iya, betul. Ya, saya cuma punya pengalaman dulu 2000 kalau nggak salah 2015 kita cuma harus di sanksi FIFA kita cuma nggak bisa ikut kompetisi. Dan juga itu waktu situasi sama, gaji kita mungkin cuma ada 10%, 20%. Tapi kalau kita lihat situasi sekarang, saya cuma minta sama teman-teman harus bersyukur ya. Mereka masih bisa dapat 20%. Mungkin ada pemain-pemain di Liga 2 atau Liga 3, mereka nggak bisa dapat apa-apa. Meski tidak bisa kemana-mana, tapi banyak juga yang bilang kalau bisa ditarik hikmah dari kondisi ini adalah kita jadi punya banyak waktu dengan keluarga karena mau tidak mau tetap di rumah dan bisa bersama keluarga. Apa sih aktivitas yang sering dilakukan oleh Kak Eva dan juga Christian karena harus di rumah aja bersama anak-anak? Apa sih kegiatan favoritnya selama Ramadan ini? Ya, untuk saya ya puasa tahun ini bisa kita setiap hari bersama dan buka bersama, doa bersama dan juga sahur juga bersama. Mungkin berapa tahun kemarin mungkin ya terlalu kita kompak karena kerja saya harus main di mana-mana di banyak kota. Tapi alhamdulillah tahun ini kita bisa semua kompak semua dan kerja sama. Jadi lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama anak-anak gitu ya. Quality time-nya jadi lebih banyak ya Kak Eva ya? Kalau aku sih, aku hanya menambahin, mungkin Allah memberikan kami itu lebih introspeksi ya. Saya sih lebih ke Allah memberikan waktu kita beribadah fully to pray. Untuk Kak Eva dan Christian, apa sih hal pertama yang pengen banget dilakukan ketika pandemi ini sudah berakhir dan kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa? Ya dulu jangan apa. Ya, untuk saya, walaupun ya mungkin mudah-mudahan ini corona bisa pergi cepat ya, tapi untuk saya biasa ya, saya setiap hari tetap di rumah. Saya tidak suka, saya bukan orang dia nggak ada corona pun dia tuh sukanya di rumah, nggak pernah keluar. Saya tetap di rumah. Itu aja sama anak-anak. Mungkin untuk istri mungkin beda. Kalau aku nggak keluar bisa gila saya. Tapi aku alhamdulillah saya lebih tenang sekarang. Saya doa banyak, saya istighfar, saya lebih tenang. Dan makin parah adanya TikTok tuh buat saya happy gitu loh. Ya benar-benar ya Allah, bisa nyanyi, bisa. Saya kan memang sekolah saya kan jurusannya memang waktu itu di Amerika Latin, aku suka dance salsa kayak gitu-gitu kan. Kak Eva dan Christian nanti seperti apa rencana Lebaran? Karena seperti kita tahu dengan kondisi kayak gini ya mungkin Lebaran ya mungkin di rumah aja gitu, tidak bisa bertemu dengan sanak saudara seperti biasa. Apa sih rencananya untuk Lebaran tahun ini dan makanan apa sih yang biasanya paling menjadi favorit di rumah keluarga Gonzales? Ya waktu kita Lebaran kita karena bisa tugas. Kita masing-masing punya tugas. Ya. Misalnya saya selalu bikin ketupat. Dan istri aku bikin opor ayam sama kebab.